Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Malam ini ada sebuah cerita dari Panjul, melanjutkan pengalamannya yang penasaran dengan sebuah tempat yang biasa disebut Pasar Tejanyana. Sudah lama ya cerita sebelumnya, tapi akan saya sertakan link ceritanya di deskripsi. Di cerita sebelumnya, Panjul tidak sengaja masuk ke sebuah pasar gaib di tengah hutan yang biasa disebut oleh orang-orang sekitar sebagai Pasar Tejanyana. Sampai akhirnya dia bisa keluar dari sana setelah mengalami kejadian-kejadian janggal. Dan kejadian itu malah membuatnya penasaran dengan tempat tersebut. Apa benar yang dialaminya atau hanya halusinasinya saja? Sampai dibela-belain mudik loh. Seperti apa cerita dari Mas Bro Panjul ini? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Tama yang suaranya selalu menghipnotis pendengarnya. Selamat malam manusia paket data beserta jajarannya. Selamat malam pemirsa Ada Apa Gerangan. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang melimpah dan barokah, agar selalu bisa beli paket data dan bayar wifi untuk mendengarkan cerita-cerita dari channel kesayangan kalian. Tentunya salah satunya di channel Ada Apa Gerangan. Jumpa kembali dengan aku, Sahel Rubia Bekti, bocah sableng dan saklek. Kalau nama di atas masih terasa asing di telinga kalian, atau bahkan ada yang baru pernah dengar, aku permudah saja. Aku narasumber satu-satunya yang kirim kisah ngompol di channel ini. Biasanya kalau hal-hal konyol dan memalukan akan mudah kalian ingat, bukan begitu? Kali ini aku tak seperti biasanya yang merantau 10 bulan. Kali ini aku hanya merantau 5 bulan saja. Aku pulang ke Jawa jauh lebih cepat daripada biasanya. Karena nggak tahu kenapa, kejadian sebelum puasa waktu itu membuat aku tidak nyaman. Setiap malam masih sering terbawa mimpi. Intinya kepikiran terus. Ya, cerita yang kemarin aku kirimkan. Masih ingat nggak? Itu nyata atau mimpi? Atau cuma halusinasi? Seolah akal sehatku masih belum bisa menerima kejadian tersebut. Singkatnya, tanggal 1 Desember 2015, aku sudah sampai di rumah. Tenang, kali ini aku sampai di rumah tidak langsung tidur kok. Langsung cari tangan ibuku dan langsung ku kecup. Sudah pasti disambut hangatnya mendoan tempe, makanan khas Banyumas. Kagak tahu juga sih kenapa nggak pernah bosen makan mendoan. Padahal udah dari kecil makan makanan satu ini, tapi tak pernah ada rasa bosan untuk menyantapnya. Malah jadi ngiler nih ngebayangin mendoan hangat buatan ibu. Mana posisinya jauh pula. Oke, kita lanjut ke cerita saja. Malamnya, waktu seberes sholat isya, kami sekeluarga ngumpul-ngumpul. Aku lalu ditanya oleh ibuku, "Kok tumben baru masuk bulan Rabiul Awal udah pulang, Ger?" "Dunia persilatan lagi kacau, Bu. Harga barang naik turun gak jelas." "Iya, naik turun kayak perbukitan di belakang rumah, Bu. Bikin pusing dah pokoknya," jawabku. "Yang sabar Yongger, namanya juga usaha. Dagang ya seperti itu. Hidup juga gak selamanya lurus, akan ada aja rintangannya. Sabar ya. Semoga nanti dilancarkan kembali dan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah," ujar ibuku. "Doain aja ya Bu," jawabku singkat. "Dari 3 anak yang namanya paling disebut dalam doa ibumu ya cuma kamu, Ger," sahut seseorang dengan suara keras dan khas yang tak asing di telingaku. Yaitu Pak Saleh, yang tidak lain adalah suami ibuku. Dan tidak lain juga beliau bapakku. "Nyambung aja Pak, kan lagi ngobrol sama ibu bukan sama bapak." "Udah, bapak anteng aja, nikmatin singkong goreng tuh," ujarku. Dasar Panjul, gerutu Pak Saleh. Aku hanya meringis kuda menghadap ke bapak. "Bapak sama anak kok gak ada akurnya?" timpal ibuku. Sambil menghela nafas. "Besok ikut ke sawah ya, bantuin Daud," ujar ibu. "Daud itu loh
Nyabut bibit padi yang siap ditanam. Kalau di tempatku namanya Daud. Kalau di tempat kalian apa ya namanya? Tulislah di kolom komentar. Alah, bocah seperti itu kok disuruh Daud. Paling ke sawah cuma di pinggiran sambil ambilin degan, sahut bapakku. Nah, iya tuh pak, ide bagus. Ada kan degannya pak? Tanyaku. Ya banyak, yang tua sekali yang diambil, perintah bapakku. Oke, tapi bapak ya yang bawa pulangnya, aku ngambil aja. Anak kok bantuin setengah-setengah, ya dibawa pulang sekalian lah. Gak mau ah, masih muda, gak boleh ngoyo-ngoyo bawa beban pak, jawabku alibi. Yalah Panjul, kalau dibilangin ada aja jawabannya. Ibuku cuma senyum-senyum melihat kami berdua adu mekanik. Lalu aku berjalan mendekat ke arah Pak Saleh sambil seraya tangan menyaut singkong goreng dan berkata, wah enak nih singkong, empuk banget. Pantesan sampean anteng di depan piring pak, ledekku kepada Pak Saleh. Rewel, makan tinggal makan kok, jawab si bapak. Maksud hati mau mengambil kembali posisi duduk awal sambil menyambat irisan singkong goreng. Tapi aku urungkan karena aku teringat dengan pertanyaan kepada Pak Saleh. Lalu aku duduk di samping Pak Saleh sambil bertanya, Pak, sampean tahu pasar Tejanyana nggak pak? Tanyaku, dan seketika ibu serta Pak Saleh diam tanpa kata. Suasana pun jadi hening. Beberapa menit kemudian bapak menghela nafas panjang seakan enggan untuk menjawabnya. Lantas aku bertanya kembali, emang ada yang salah ya pertanyaanku? Sudahlah, gak usah cari tahu hal yang belum tentu nyata adanya. Kenapa kamu menanyakan tentang itu? Apa kamu pernah mengalami kejadian yang aneh-aneh? Apa kamu sudah sampai di kolam yang penuh dengan ikan? Apa kamu dikasih mimpi soal pasar tersebut? Berondong pertanyaan beliau. Aku mengangguk dan menjelaskan perkara kepulanganku. Sebenarnya sebelum puasa kemarin pas aku nginep di hutan itu, aku mengalami hal yang harusnya gak aku alami pak. Aku jelaskan dan aku ceritakan persis dengan apa yang aku ceritakan kemarin di channel ini. Kalau yang sudah mendengar ceritaku pasti tahulah, dan yang belum dengar silahkan tonton lebih dahulu ya. Nanti linknya dicantumkan oleh Mas Tama di deskripsi. Oke lanjut. Bapak kembali menghela nafas. Lagian kamu tuh main kok ke hutan mulu sih? Udah tahu hutan itu tempatnya jin dan sebangsanya. Udah, jangan main kesana lagi, pinta ibuku panik. Tenang aja sih bu, gak bakal terjadi apa-apa kok. Aku percaya sama kekuatan doamu bu, jawabku menenangkan ibuku. Doa juga harus diiringi usaha. Percuma saja ibu berdoa kalau kamunya aja mendekati bahaya terus, ucap ibuku. Ya, aku paham betul dengan perasaan seorang ibu terhadap anaknya. Rasa khawatir jelas terlukis dalam mimik wajah yang teduh itu. Kali ini aku memberikan jawaban yang menenangkan ibu. Bu, maafkan anakmu ya bu, selalu membuat panik dan khawatir ibu. Tugas ibu mendidikku sudah beres bu. Aku sudah gede, aku bisa jaga diri. Tugas ibu saat ini cuma mendoakan, karena doa darimulah yang aku butuhkan bu. Seandainya ada apa-apa denganku, tolong diikhlaskan ya bu. Sejatinya hidup itu cuma titipan kok. Raga ini titipannya dari Gusti. Sama halnya anak juga titipan bu. Demi Allah, panjenengan sudah menjagaku dengan baik. Jadi semisal aku kenapa-napa, tolong diikhlaskan ya bu. Halah, kayak udah bener aja kamu ngomongnya, sahut bapakku. Emang udah siap mati kamu? Sholat aja masih jarang-jarang, tambahnya kembali. Ah, gak asik sampean pak. Emang ya gak ada sayang-sayangnya sama anak, jawabku jengkel. Tapi aslinya bapakku sayang sekali sama aku. Cuma emang modelnya Pak Saleh aja yang keras begitu. Jadinya seolah hidupnya isinya marah-marah mulu. Apaan sih bapak? Kok ngomongnya begitu? Jangan dengerin apa kata bapak Mungger, sahut ibuku. Aku pikir Pak Saleh mau melanjutkan debat. Ternyata beliau ngomong hal yang tak terduga. Bapak juga pernah mengalami hal serupa di tempat yang sama pula. Tapi bapak cuma dikasih lihat kebun cabai berhektar-hektar, kolam ikan yang penuh dengan ikan, pohon nangka yang buahnya rapat dari bawah sampai ke atas, dan kuda yang begitu banyak. Lalu tiba-tiba seperti dari belakang ada yang memukul dengan keras sampai bapak tersungkur dan pingsan. Bangun-bangun udah ada di pinggiran hutan. Jelas bapakku yang sudah barang tentu, rasa kepoku menggebu-gebu. Aku mulai dengan pertanyaan.
Emangnya Bapak suka berkemah juga? Kok bisa sampai sana, Pak? Gimana tadinya? Kali ini aku yang memberondong pertanyaan. Dulu Bapak yang mungkin sama sepertimu, penasaran dengan hal-hal seperti itu. Dulu kata orang-orang, di atas, kalau yang bisa lihat itu, ada pasar dan desa yang penduduknya makmur, peternakan yang tak pernah kena penyakit, dan perkebunan yang sangat luas, tak pernah mengalami gagal panen. Setelah Bapak diceritakan itu oleh seseorang, Bapak menjadi penasaran. Iseng-iseng Bapak kesana sekalian mencari pakis untuk dijadikan sayur. Benar saja, di sana Bapak mendapatkan banyak sekali pakis sampai Bapak pikul. Itu pun hampir gak kuat membawanya. Aku dengan seksama mendengarkan cerita Pak Saleh. Saking beratnya, Bapak tergelincir dan jatuh sampai pingsan. Sadar-sadar sudah berada di pinggir kolam ikan. Bapak tersadar juga karena dicipratan air dari ikan yang sedang kejar-kejaran. Beliau sampai terheran-heran. Belum pernah beliau melihat kolam ikan dengan ikan yang begitu banyak. Tapi di situ tidak ada hasrat untuk menangkap ikan tersebut. Beliau malah ketakutan melihat pemandangan seperti itu. Beliau sadar kalau itu bukan di dunia nyata. Keringat dingin sudah bercucuran membasahi tubuh beliau. Sayup-sayup, ada suara yang memanggil namanya. Buru-buru beliau mencari sumber suara. Dan terlihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang melambaikan tangan seolah memanggilnya. Posisi orang tersebut ada di atas bukit. Padahal awalnya di situ tidak ada jalan, cuma semak-semak saja. Tapi dalam satu kedipan mata, tiba-tiba jalan menuju atas bukit tergambar jelas di depan matanya. Karena di situ cuma ada satu-satunya jalan dan Pak Saleh pun yakin kalau cuma jalan itu yang bisa mengantarkannya pulang. Tanpa banyak berpikir, Pak Saleh mengikuti jalan tersebut menuju pada orang yang memanggil dan melambaikan tangannya. Dengan tertatih-tatih, Pak Saleh terus berjalan melewati punggungan bukit yang terus menanjak. Sesekali dia berhenti untuk mengatur nafas dan kembali berjalan, terkadang juga sambil lari-lari kecil. Tapi yang beliau rasakan, seolah-olah tanjakan itu tak ada habisnya, dan posisi orang itu pun masih terlihat jauh. Tapi Pak Saleh tidak putus asa. Dia terus berjalan dan berjalan. Sesampainya beliau di tempat orang yang terlihat memanggilnya, beliau tercengang. Karena di sana tidak ada siapapun. Di sana beliau sudah mulai sedikit putus asa. Beliau terduduk dan bergumam, Gusti, kalau mau mencabut nyawa hamba, jangan di tempat ini. Hamba ingin dikuburkan selayaknya manusia. Dan saat beliau mengangkat wajahnya, betapa kagetnya. Tiba-tiba beliau sudah berpindah tempat kembali. Kali ini beliau berada di tengah-tengah perkebunan cabai yang siap panen. Beruntungnya di sana beliau bertemu dengan si petani yang sedang membersihkan rumput liar di antara pohon cabai. Posisinya orang itu jongkok membelakangi Pak Saleh. Pak Saleh baru mau membuka mulutnya untuk bertanya pada orang tersebut, dia sudah berbicara lebih dahulu. Kalau mau pulang, jalan lurus saja, sambil menunjuk ke arah depannya. Dan ingat, jangan pernah menengok ke belakang, ujar orang tersebut. Orang itu berbicara sambil membelakangi Pak Saleh. Pak Saleh pun mengiyakan saja perkataan beliau dan manut sama seperti perintahnya. Sambil berlalu, Pak Saleh tidak lupa mengucapkan terima kasih dan melewati orang itu tanpa melihat wajahnya. Pak Saleh melewati kebun tersebut dengan aman tanpa gangguan apapun dan sampai di kebun buah. Banyak sekali buah-buah di sana dan berbuah lebat. Tapi Pak Saleh tidak ada keberanian untuk sekedar mencicipi buah-buah tersebut. Beliau cuma bisa menelan ludah melihat buah segar-segar tersebut ada di depannya. Sampai di ujung jalan, ada pohon nangka yang begitu amat besar dan rindang. Buahnya dari bawah sampai ke atas tidak ada putusnya. Batang-batangnya hampir tidak terlihat saking lebatnya buah tersebut. Tapi rasa ingin memakannya kalah dengan rasa takutnya. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk meninggalkan pohon nangka itu. Tapi di tengah jalan, Pak Saleh berubah pikiran dan ingin kembali untuk mengambil atau sekedar mencicipi buah-buahan yang ada di sana. Baru mau niat memalingkan wajah, dari belakang sudah ada yang memukulnya, sampai Pak Saleh tidak sadarkan diri. Dan terbangun sudah berada di pinggiran hutan dan bisa pulang. Begitu cerita beliau. Sampeyan ini ya, gara-gara sampeyan yang penasaran, apesnya ngefek ke aku, Pak, ujarku menanggapi cerita beliau. Di sini aku baru tahu kalau Pak Saleh juga pernah mengalami hal yang serupa.
Mungkin kalau aku tidak mengalami hal tersebut, aku pun tidak akan pernah tahu cerita dari Pak Saleh. Berarti aku sampai sana karena obsesi dari bapakku. Asumsiku waktu itu. Dan semua kejadian yang ku alami bersentuhan dengan hal semacamnya, aku salahkan kepada Pak Saleh. Pokoknya gara-gara obsesi sampean Pak, aku jadi ketemu hal yang aneh-aneh. Ujarku menyalahkan beliau. Emang Panjul, kamu yang pecicilan kok bapak yang disalahkan. Bapak sama ibu gak pernah nyuruh kamu untuk pergi-pergi ke hutan. Kamunya aja yang kalau dibilangin ngeyel. Sakleknya gak ketulungan, ujar Pak Saleh membela diri. Hehe, aku hanya tertawa kecil sambil mengajak Pak Saleh untuk kesana lagi. Ayo Pak, kesana lagi, kita cari tahu kebenarannya, pintaku saat itu. Gak usah aneh-aneh, kayak begituan gak usah dicariin, cari penyakit aja, respon ibuku. Iya, bener tuh kata ibumu, gak usah nyeleneh, tambah bapakku. Gak apa-apa Pak, kesana ayo. Sekalian bawa jaring Pak, lumayan kan kalau ikannya ditangkap bisa kita jual, jawabku sambil tertawa. Bocah gemblong. Udah, ayo tidur, udah malam. Besok katanya mau bantuin Daud, tutur beliau. Ya elah Pak, baru jam 9. Nantilah aku mau keluar ke pos kampling, lama gak main gaplek. Udah sono, bapak sama ibu aja yang tidur. Sekalian Pak, bikinkan aku adik lagi ya, ledekku sambil berlalu pergi dan seraya bilang kepada ibu. Bu, pintunya jangan dikunci ya. Bocah sableng, kalau ngomong gak diayak dulu, kata bapakku waktu itu. Lalu aku keluar rumah menuju ke pos kampling. Oh iya, waktu itu di rumah kebetulan cuma ada aku, ibu dan bapak saja. Mbak Yu lagi ke rumah mertuanya, sedangkan adikku sedang di pesantren. Singkat cerita, aku pulang ke rumah pada jam 12 malam, mengunci pintu utama dan bebersih lalu tidur. Subuh, aku dibangunkan oleh suara azan yang khas banget. Tidak ada duanya deh kalau azan subuh di rumah itu. Aku suka banget mendengarkan azan subuh kalau di rumah. Suaranya khas banget, yaitu suara Pak Saleh. Keren emang tuh orang kalau azan subuh, indah banget. Nadanya keras tapi menenangkan hati. Sayangnya anaknya mah buru-buru azan, ke masjid aja seminggu sekali, sama kalau sholat id aja. Singkatnya, seusai sarapan, aku ikut bapak dan ibu ke sawah. Tumben, beneran mau ke sawah, ujar bapakku. Ampun deh Pak, jangan apa-apa diomongin sih, jawabku. Lalu kami berangkat. Di jalan ketemu sama orang-orang yang hendak membantu nanam padi dan nyabut bibit padi. Aku lupa waktu itu siapa saja orangnya. Yang aku ingat ada Paman Ali, sepupu dari Pak Saleh. Beliau bertanya kepadaku. Tumben-tumbenan si Panjul mau ikut ke sawah. Paling ke sawah cuma pindah tempat tidur aja, ujarnya. Ye, bangke emang sampean Paman. Enggak lah, mau bantu nyabut benih padi aku, jawabku jengkel. Yakin kamu mau bantuin Daud? Tanyanya kembali. Yakinlah, tinggal nyabut doang mah, pasti bisa aku, jawabku. Sampai di sawah, kami semua langsung turun mencabut bibit padi. Awalnya aku perhatikan cara mencabutnya. Oh gitu doang, kecil ini mah, gumamku. Sat-set, ku cabuti bibit-bibit padi ditemani terik sang surya yang mulai memberi efek gerah. Ternyata nyabut bibit padi tidak segampang yang aku bayangkan. Sakit pinggang rasanya. Pak Saleh mendekat ke arahku dan mengecek cabutan bibit padiku. Dilihatnya dengan seksama. Lalu aku dirangkulnya, dituntun sampai ke gubuk. Dan beliau berkata, sudah, kamu duduk manis saja di gubuk, gak usah bantu. Pikirku saat itu, wah, tumben-tumbenan nih Pak Saleh bersikap seperti ini, gak marah-marah kayak biasanya. Lah emang kenapa Pak? Oh, sampean gak mau anak lakinya hitam ya? Sambil nyengir kuda. Bukan begitu. Kalau kamu terusin nyabutinnya, bisa gagal panen musim ini, ujar Pak Saleh. Lah, kok bisa gitu Pak? Tanyaku. Kamu nyabutnya asal nyabut, itu ditanam, gak bakal hidup. Orang putus semua, gak ada akar yang terbawa satupun, sambil ngegas. Ya elah, baru aku puji dalam hati barusan, udah marah-marah lagi aja nih Pak Saleh. Namanya juga pertama kali Pak, salah-salah dikit ya wajar. Coba membela diri. Udah, di sini saja kamu. Sambil berlalu pergi, jawab Pak Saleh. Ketimbang aku bengong di gubuk,
aku pergi ke kebun samping sawah untuk mengambil kelapa muda dan memetik juga yang tua. Lalu aku bawa kelapa-kelapa tua itu ke gubuk. Tidak terasa kumandang azan zuhur pun terdengar. Kami semua istirahat dan santap siang. Makan di sawah itu emang nikmatnya luar biasa. Dusta mana lagi yang kunikmati hari ini, Rob? Ujarku. Bener gak sih? Nikmat mana lagi yang kau dustakan hari ini? Nah, itu yang benar, kata bibiku membetulkan. Salah ya aku, Bi? Tanyaku. Ya jelas salah lah, ujarnya. Seberes makan dan sholat zuhur, mereka melanjutkan kembali pekerjaannya. Dan aku ngelayah-ngelayah di tempat sholat di gubuk itu. Sampai akhirnya aku pun tertidur pulas banget. Sialnya, pas asar mereka pada pulang, aku ditinggal tanpa dibangunkan. Aku terbangun pada jam setengah 6 sore. Wah, Pak Saleh, ini mah pasti kerjaannya, gerutuku waktu itu. Lalu aku pulang. Posisi sawah ke rumah lumayan jauh dan tidak bisa memakai kendaraan. Kudu jalan kaki, melewati sawah pastinya, terus kebun-kebun gitu, dan baru jalan aspal. Sekitar 15-20 menitan gitu deh. Dari jalan raya sampai kebun bawah sawah itu masih kebun keluarga. Dari sawah sampai pertengahan kebun aman saja. Sampai mau di kebun yang ada rumpun bambunya, aku sudah sedikit mulai merasa ada yang berdiri tapi bukan keadilan, yaitu bulu kuduku yang merinding. Tiba-tiba ada suara orang batuk-batuk. Aku yang tidak ada persiapan mental seketika dibuat porak-poranda mentalku. Dan entah mengapa langkah kaki pun seketika terhenti. Kaki terasa enggan untuk melewati rumpun bambu tersebut. Aku coba tarik nafas panjang dan membangun mental. Baru niat beli semen 3 roda biar kokoh dan kuat, aku sudah dikagetkan dengan siluet hitam tinggi besar berdiri di antara rumpun bambu. Aku perhatikan dengan seksama. Mukanya nggak kelihatan karena waktu itu sudah remang-remang. Ditambah dia hitam pula, jadi kurang jelas mukanya. Belum sempat aku memperhatikannya dengan jelas, dia udah menggeram yang seketika kakiku mengeluarkan jurus kaki 1000, lari kocar-kacir sambil teriak-teriak kayak orang gak waras. Lupa, kan emang bocah sableng. Dan akhirnya aku pun sampai ke rumah sebelum maghrib. Ibu menyambutku dengan pertanyaan. Kenapa kamu ngos-ngosan begitu? Tanya beliau. Gara-gara Pak Saleh noh, ninggalin aku di gubuk. Untung kagak diculik tante-tante berdaster, jawabku menyalahkan Pak Saleh. Lagian kamu tidur kayak kebo, udah dibangunin malah gak mau bangun. Ya udah, bapak tinggalin aja, jawab bapakku enteng. Lah enak banget Pak, tidur di sana, silir banget, jawabku. Kamu mah tidur di mana aja enak, hobi kok tidur, gerutu Pak Saleh. Marah-marah terus. Cepet tua lo Pak, nanti sampean, ujarku. Sudah, ribut melulu. Ibuku menengahi. Ayo ke masjid Pak, ajak beliau. Kamu mandi terus sholat maghrib, perintah ibuku dan mengakhiri percakapan kami. Singkat cerita, 2 hari sudah aku di rumah. Tepat hari ketiga yang bertepatan dengan tanggal 3 Desember. Pagi itu aku bangun dan melihat notifikasi di HP. Ada pemberitahuan kalau hari itu ulang tahun Laras. Iya, Laras, adik perempuanku yang paling aku sayang. Ya gimana, cuma 1 sih. Wah, si Nyai ulang tahun nih. Gak ngucapin lah, ntar malah kena palak lagi, pikirku waktu itu. Kalau adikku ulang tahun, berarti besok. Wah, gak bisa dibiarkan ini, kudu bikin momen. Oke, naik bukit sebelah deh, camping di sana. Oh iya, kebetulan aku dan adikku ulang tahunnya beda 1 hari. Dia tanggal 3, sedangkan aku tanggal 4. Ngasih tahu aja sih ya, siapa tahu Desember besok ada yang kasih kado. Rencananya aku mau camping di bukit belakang rumah, tapi bukan bukit yang kemarin ya. Belum ada keberanian untuk kesana lagi. Masih trauma dengan kejadian 5 bulan yang lalu. Belum siap pisah dari mendoan buatan ibu. Lalu aku putuskan camp di bukit seberang sungai. Namanya Gunung Alit. Alit tahu kan artinya? Kalau nggak tahu biar Mas Tama yang jelaskan. Setelah zuhur aku berpamitan kepada ibu. Bu, ibu, aku pamit ya. Mau kemana lagi kamu? Katanya kangen rumah. Udah di rumah pergi-pergi mulu, jawab ibuku. Pengen mendekat pada Tuhan bu. Naik ke bukit, jawabku. Gak kapok dengan kejadian tempo hari? Tanya beliau. Gak kesana lagi bu,
Masih belum ada nyali buat kembali ke sana lagi. Kayaknya Gunung Alit aja lah Bu. Kan katanya di atas sana tempatnya landai dan mirip lapangan. Sekalian ngecek kebenaran Bu, jawabku. Memang kebetulan aku belum pernah ke atas bukit tersebut. Di situ salah satu tapak tilas Syekh Jambu Karang. Kalau kalian orang Purbalingga dan sekitarnya, pasti tidak asing dengan Syekh Jambu Karang. Kalau yang penasaran, cari tahu aja ya di Mbah Google. Ya sudah, yang penting hati-hati yang Ger, pesan ibuku. Siap Bu Bos, jawabku. Bu, mie instan, kopi sama gula aku bawa ya. Terus itu aku juga bawa singkongnya ya Bu. Berasnya nggak dibawa, tanya beliau. Nggak perlu Bu, kan semalam aja. Besok pagi setelah beres ngopi juga langsung turun aku Bu. Nitip salam buat suamimu Bu, sambil seraya pergi dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab lembut beliau. Aku berangkat dengan hati yang tatak dan pikiran yang positif. Aku keluar rumah, lalu turun ke bawah ke arah sungai. 5 menit berjalan turun sampai juga di sungai. Sungai yang dari dulu tetap sama, indah untuk dipandang. Airnya yang jernih dan sejuk membuat gatal muka ingin mencucinya. Seger banget rasanya. Sedang asik mainan air, aku disapa oleh seseorang yang aku kenal. Ya, Paman Ali. Beliau baru pulang cari rumput di hutan. Mau pecicilan kemana kamu? Tanyanya. Temenin kemah yuk Paman, pintaku. Walah, lama-lama dibawa jin kamu nanti. Main kok di hutan mulu. Gak pengen aku, enak tidur di rumah, jawabnya. Bosok cangkemmu Paman. Aku hilang juga sampai yang repot nyariin. Kalau ngomong mbak ya dijaga, jawabku. Rasudi nyariin kamu. Lagian mana ada setan doyan setan, tawanya ngeledek. Pancan wedus, gerutuku. Dia tertawa ngekek enak banget. Lalu Paman bertanya kembali. Emang kamu mau camping di mana? No, Gunung Alit Paman, jawabku. Buset, bocah ya, yang enggak aja. Jangan di situ, bahaya, ujar beliau. Loh, emang kenapa? Tanyaku penasaran. Di sana ceritanya masih ada si Eyang, kata beliau. Alah, mitos itu. Mana ada macan di sini? Dari informasi yang aku dapat dari Mbak Google, macan Jawa itu sudah punah, jelasku. Angel ngomong sama bocah saklek. Sudah sana, dibuktikan sendiri. Tidur di kepri macan, baru tahu rasa kamu, tegasnya. Emang ya, cangkem bosok. Ngomong suka-suka aja, nggak diayak dulu. Pasir kali no diayak biar halus. Udahlah, Paman pulang dulu, udah lapar, jawabnya sambil berlalu pulang. Dasar emang, nggak mau ngancani ya udahlah, nggak usah nakut-nakutin, gerutuku. Bodo amat, udah niat pantang pulang. Aku berjalan melewati sawah, lalu jalan mulai naik ke kebun warga. Sekitar 15 menit berjalan sampai juga di perbatasan hutan pinus dan kebun warga. Di situ ada seseorang yang sedang beristirahat. Ada 4 atau 5 orang gitu. Sebayalah sama Pak Saleh. Aku menyapa mereka dan ikut rehat serta ngobrol ngalor ngidul dari nanya aku pulang kapan dan mau ngapain ke hutan. Waktu aku bilang mau camping di Gunung Alit, mereka terdiam seolah tidak percaya. Lalu salah satu dari mereka berkata, kalau bisa sih jangan di sana lah, cari tempat lain saja. Atas Curug Seng aja tuh, bagus pemandangannya. Atau pertigaan Gunung Cantel, saran beliau. Udah pernah kesana Kang, pengen ganti suasana, jawabku. Ya sudah, yang penting hati-hati dan selalu ingat sama Gusti Allah, ujar dia lagi. Siap Kang, siap, jawabku. Oh iya, sama satu lagi, kalau bisa jangan bikin api unggun. Kalaupun bikin, kalau mau tidur dimatikan dan jangan nepuk-nepuk perut, ujar beliau. Kenapa emang Kang? Tanyaku penasaran. Pamali kalau kata orang tua, jawab beliau. Oke, siap Kang. Oh iya Kang, jalan paling dekat lewat mana ya? Tanyaku sambil mencari informasi. Lewat sini bisa, sambil menunjuk arah ke belakang kanan. Aku melihat arah yang dia tunjuk. Buset, nanjak amat ya Kang, jawabku. Terus mana lagi Kang? Lewat sana juga bisa, lewat Rata Cemeni. Nanti di sana tinggal ambil jalur kanan, terus naik aja. Baiklah, aku lewat sana aja lah. Besok turun baru lewat sini,
sekalian lihat lubang mata Mano. Konon lubang tersebut tanpa ujung. Warga yang menggarap sudah coba menimbun lubang tersebut, tapi tidak kunjung terlihat dasarnya. Aku sendiri penasaran dengan lubang tersebut. Aku pun berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Setengah jam berjalan, akhirnya aku sampai di persimpangan yang dimaksud. Aku ambil jalur kanan sesuai petunjuk orang tadi. Aku naik, jalan, dan jalan terus sampai ketemu tanjakan yang bikin gumoh. Anjrit, ini malah lebih nanjak, gerutuku. Tapi gak mungkin kan balik arah. Aku rehat sejenak sambil merokok, ngumpulin tenaga buat melewati tanjakan yang ada di depan mata. Seusai rokokku habis dan kurasa tenaga yang sudah kembali lagi, aku putuskan untuk melakukan perjalanan kembali. Dengan tertatih-tatih, aku melewati setapak demi setapak tanjakan itu. Singkatnya, aku sampai di tempat yang aku tuju. Ya, puncak Gunung Alit. Aku merasa sangat puas dengan kenyataan yang aku dapat. Ternyata emang benar, di sini seperti lapangan, landai tapi agak berbatu. Tapi itu bukan masalah, karena pemandangan yang disuguhkan sangat luar biasa. Gak salah, aku memilih tempat ini. Aku berkeliling mencari spot untuk mendirikan tenda. Aku melihat ada satu tempat yang rumputnya benar-benar kerdil dan aku rasa cocok untuk mendirikan tenda. Singkatnya, tenda sudah berdiri, kopi pun sudah jadi. Hari itu masih sangat cerah. Ya, mungkin waktu itu masih jam 3-an gitu. Karena dari sini suara azan jelas masih terdengar. Mirip kayak di Gunung Prau gitu deh. Kalau masjid di bawah azan kan kedengaran. Seberes ngopi, aku cari kayu bakar, persiapan bikin api unggun dan bakar ubi. Di sini semua masih normal, tidak ada kejadian aneh. Setelah aku rasa cukup kayu bakarnya, aku pun balik ke tenda dan mempersiapkan segala sesuatunya. Aku keluarkan semua yang aku bawa dan menatanya dengan rapi. Sayup-sayup, aku mendengar suara azan, menandakan masuk waktu asyar. Aku duduk di depan tenda dengan sebatang rokok dan secangkir kopi menemani soreku. Setengah jam berlalu, langit yang tadinya cerah tidak ada tanda-tanda akan turun hujan, tiba-tiba mendung dan disusul awan hitam. Wah, hujan nih, gumamku. Aku masukkan peralatan yang ada di luar ke dalam tenda. Kayu bakar juga aku taruh di depan tenda. Siapa tahu nanti malam cerah tidak hujan, pikirku saat itu. Benar saja, menjelang maghrib waktu sandekolo, yaitu pergantian siang dan malam, hujan turun dengan enaknya merusak tatanan planning yang sudah matang. Angin pun tidak mau kalah ikut menerjang tenda mungilku, seolah tak sudi aku berkemah di sana dan hendak mengusirku. Tae, bukan suasana seperti ini yang aku harap, gerutuku. Aku hanya bisa berada dalam tenda, terduduk sambil memegangi frame tenda yang tertiup angin. Takutnya patah frame tendaku, makanya aku pegangi. 1 jam aku di posisi seperti itu, angin sudah mulai mereda, tinggal menyisakan hujan yang tidak kunjung reda. Aku menikmati malam itu dengan berbatang-batang rokok. Dan memang sudah aku niatkan gak akan tidur sampai di atas jam 1. Jam 12 nanti mau berdoa dan mengucapkan selamat datang ajal. Karena hakikatnya semakin bertambah umur, semakin dekat pula kita dengan ajal. Kopi racikanku terlalu kuat, sampai berbatang-batang rokok pun tidak kewalahan menghadapinya. Aku putar lagu-lagu kangen band di Androidku. Lumayanlah bisa menemani, dari Yolanda sampai yang lainnya. Singkatnya, hujan pun reda, tapi masih meninggalkan rintik-rintik gerimis. Mungkin sang awan masih belum sampai klimaks. Beberapa jam berlalu, gerimis sudah tidak mengundang, dan langit mulai mempertontonkan jajaran gumintang yang menari-nari di pekatnya malam. Kondisi aman terkendali, sampai saat aku menyalakan api unggun dan membakar singkongku. Menjelang matang si singkong, di sini keanehan mulai aku alami. Wangi bau singkong bakar seketika berganti wangi bunga kantil dan cempaka. Ah, kambing, kenapa harus ada yang begini sih? Ucapku spontan. Keadaan masih bisa aku kontrol, mental juga masih aman. Aku tidak menghiraukan wewangian yang sesekali membelai mesra bulu-bulu halus hidungku. Aku menikmati singkong bakarku sambil sesekali menyeruput kopi dan berkali-kali hisapan rokok. Di atas, gumintang yang terbentang di Bumantara semakin jelas terlihat, menemaniku malam itu. Rasa syukur jelas terucap, bukan hanya tersirat. Aku terdiam dalam sepi, termenung untuk waktu yang lama. Tanpa sadar, kopiku sudah habis dan berbatang-batang rokok sudah habis aku bakar. Wewangian itu masih ada dan aku mulai terbiasa. Terima kasih untuk sambutan hangatnya, ujarku waktu itu.
Aku kira semua akan berjalan normal, akan tetap seperti ini. Tapi aku salah. 15 menit lagi menjelang jam 12 malam, aku dikagetkan dengan suara perempuan. Dia memanggilku. Suara lembut itu berujar, "Mas." Hati ini bergetar dan enggan untuk tolah-toleh. Akan tetapi panggilan itu kembali dilontarkan kembali. "Mas, Mas." Bulu kuduk yang sedang anteng tidur seketika terbangun berdiri tegak dengan kokohnya. Persendian terasa tidak berdaya untuk aku gerakkan. Jantung berdegup dengan kencangnya, seakan yang memanggil itu sang pujaan hati. Perlahan aku mulai beranikan diri menengok ke sebelah kiri dari sumber suara. Betapa terkejutnya aku melihat ada seorang wanita yang sedang duduk di atas batu. Belum begitu jelas sosoknya karena penerangan kala itu cuma bersumber dari api unggun. Buru-buru aku ambil senter ke dalam tenda dan aku arahkan senterku ke arah wanita tersebut. Ya, itu wanita berparas ayu khas Jawa. Kulitnya kuning langsat membuatnya terlihat menarik. Kebaya ketat membalut kulit halus tersebut. Rambut yang dikonde membuatnya semakin menawan hati. "Setan apa bidadari kamu, Mbak?" tanyaku. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya tersenyum manis. Pokoknya cantiknya ngalahin Ria Sakurai dah. Ayu maksimal. Weladalah, kalau setannya model begini sih bukan bulu kuduk yang berdiri. Itulah pokoknya. Bisa-bisa aku ngompol berbau palem ini mah. Kok bisa ya ketemu yang modelnya begini? Gumamku saat itu. Belum selesai otakku traveling, sayup-sayup terdengar suara orang menyenandungkan sebuah lagu. Ya, itu lagu Jawa. Tapi itu bahasa Jawa model mana? Terasa begitu penuh penghayatan dan penuh akan makna tembang tersebut. Tak berapa lama, sayup-sayup suara gending pun ikut mengiringi tembang Jawa itu. Wewangian pun tidak kalah hebat. Seolah si pemilik wangi bukan menggunakan parfum, tapi dia nyemplung ke dalam kolam parfum. Wanita cantik di depanku pun mulai berdiri dan mulai meliak-liukkan pinggangnya. Gerakan lemah lembutnya membuatnya semakin terlihat makin cantik. Ini kalau manusia sudah aku bungkus dan aku bawa pulang nih, gumamku saat itu. Aku terpesona dengan tontonan di depan mata ini yang seumur hidup baru pernah aku alami. Terima kasih ya Rob, engkau memberikan kado yang sangat luar biasa. Ulang tahunku kali ini indah. Rasanya syukur yang kupanjatkan. Rasanya malam ini aku ingin di posisi seperti ini dan pemandangan yang menarik ini. Lekuk badan wanita yang sedang menari membuat aku omes, mengajak traveling ke hal-hal yang tidak seharusnya dibayangkan. Tapi hayalan liarku dibubarkan oleh gempa bumi. Serasa tanah yang aku pijak akan serentak ambruk ke bawah. Tontonan di depanku sekejap mata bubar yang entah aku sendiri tidak melihat kepergian wanita itu. Suasana menyenangkan berubah menjadi sebuah ketakutan. Imron yang tadinya berdiri tegak seketika layu dan pucat pasi. Mungkin kalau aku tengok ya. Langkah kaki berat terdengar jelas, bergerak pelan tapi pasti menghampiriku. Goncangan masih terasa meski sudah tidak sekuat tadi. Pergerakan langkah kaki tepat berhenti di hadapanku. Tapi tidak ada penampakan apapun. Cuma suara langkah kaki saja yang berhenti tepat di depanku. Saat langkah kaki itu terhenti, gempa pun ikut berhenti. Aku masih di posisi yang sama, duduk sambil berpegangan rumput liar. Api unggun masih menyala. Aku terpaku dengan kejadian yang aku alami barusan. Badanku gemetaran dengan hebat. Gigi atas dan bawah bertabrakan sampai menimbulkan bunyi. Kulit terasa tebal karena merinding. Tak beberapa lama, aku mendengar suara geraman. Bukan, itu bukan geraman. Itu auman macan yang spontan membuat mentalku semakin ambruk. Suara benda diseret yang menabrak semak jelas terdengar. Dengan tertatih-tatih, aku merayap menuju ke tenda. Sesekali berguling-guling dengan susah payah, akhirnya aku bisa sampai tenda juga. Buru-buru aku tutup resleting tendaku dan buru-buru aku masuk ke dalam sarung, membungkus rapat badanku. Di sini aku teringat kalau api unggun belum sempat aku matikan. Tapi aku tak punya keberanian untuk keluar. Rasa takut kali ini berbeda. Ini lebih takut mati dimakan binatang buas, bukan takut setan. Aku coba mengintip dari balik sarung untuk memastikan keadaan. Betapa terkejutnya aku ketika melihat siluet yang terpampang jelas menggambar di tendaku. Ya, itu jelas wujud kucing dengan ukuran 100 kali lipat
lebih besar dari kucing pada umumnya. Itu harimau. Sinar api unggun membuatnya semakin jelas tergambar. Hewan itu sedang menyantap sesuatu. Mungkin itu hewan buruannya yang tadi diseret menabrak semak. Aku tidak ada keberanian untuk membuka tenda. Aku hanya memperhatikan dari dalam tenda. Ya, cuma siluet saja yang aku lihat. Tapi itu pun sudah membuat tubuhku bergetar hebat. Seolah sadar sedang aku awasi, binatang itu mendekat ke tendaku sambil mengendus-endus ke setiap sisi tendaku. Pikirku saat itu, "Dahlah, tamat sudah, wassalam aku." Pikiranku saat itu sudah mati dan mati. Lebih dari 10 menit hewan itu mengitari tendaku. 10 menit terasa 1 minggu. Lama banget aku rasa. Lalu dia berlalu pergi ke depan api unggun lagi dan menyantap hewan buruannya kembali. Bunyi tulang-tulang yang dipatahkan dengan gigi tajamnya terdengar jelas. Membayangkan kalau aku yang dimakan, apa jadinya? Sekali telan kayaknya habis deh. Mentalku benar-benar drop. Lama-kelamaan api unggun mulai padam, tinggal menyisakan baranya saja. Tapi suara tulang-tulang patah masih jelas terdengar. Makhluk itu menyantap dengan lahapnya. Itu membuatku sedikit lega, karena kalau habis dan dia masih lapar, bisa jadi santapan berikutnya aku yang berlindung di balik tenda dan kain sarung. Dan benar saja, ketika suara kunyahan itu berhenti, saat itu juga langkah kaki 4 mulai mengitari tendaku. Sesekali mengendus-endus. Rasa takut yang hebat membuat mata seolah tak memiliki kantuk. Ya, sampai saat ini aku masih terjaga. Badan gemetaran masih terasa. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi tubuh, mengalir deras melewati pori-pori yang terbuka lebar. Kali ini dia mengitari tendaku jauh lebih lama. Rasa takutku pun jauh lebih besar. Rasanya aku ingin pingsan saja, biar tak berlarut dalam ketakutan. Hafalan doaku pun tidak satu pun yang menyandal di otakku. Sudah pasrah pokoknya. Kejadian itu terjadi sangat lama, amat sangat lama. Dari tengah malam sampai menjelang subuh. Menjelang subuh, makhluk di luar pergi ke arah api unggun kembali. Terdengar seolah dia sedang berguling-guling di atas abu hangat sisa-sisa api unggun. Di sini aku mulai sedikit tenang dan merasa sedikit aman, karena makhluk itu sedikit menjauh dari tendaku. Suara-suara sudah tidak terdengar kembali. Malam terasa sunyi sepi, seakan bukan dengan kesaksian yang barusan terjadi. Sum-sum tulangku terasa kembali. Perlahan aku mulai menggerakkan badan ini. Aku kira teror sudah berhenti. Ternyata gangguan kembali ku alami. Bau kemenyan dan bau busuk menusuk hidung sampai membuatku susah bernafas. Rasa ingin muntah jelas adanya. Aku menutup hidungku dan bernafas menggunakan mulut. Tapi bukan itu solusinya. Entah mengapa baunya terasa begitu kuat, seolah sumber bau itu berada dekat banget. Dan benar saja, saat aku menengok ke sebelah kiri, aku beradu muka dengan sosok buruk rupa. Matanya melotot seakan mau copot. Wajahnya penuh dengan borok. Dari mulutnya mengeluarkan nanah dan dari hidungnya mengeluarkan darah. Aku sudah tidak kuasa lagi. Aku ambruk berdebam di atas matras. Ya, aku pingsan. Aku terbangun pada jam setengah 10 pagi. Itu pun gara-gara kepanasan dalam tenda. Karena terik matahari pagi itu yang lumayan cukup panas. Aku bergegas membereskan semua peralatan dan menyegerakan untuk turun. Seusai persiapan turun siap, aku yang penasaran memperhatikan dengan seksama keadaan di sekitar. Tapi semua normal, tidak ada bekas darah atau tulang yang tertinggal. Aku cuma menemukan bekas api unggun yang sudah keras seperti habis untuk guling-gulingan. Cuma itu yang aku temui di depan tenda. Lalu aku berjalan turun lewat sebelah kiri bukit dengan jalan yang lain. Ketika aku melewati batu yang tepat untuk duduk perempuan cantik yang sampai saat ini masih tergambar jelas dalam ingatanku, di sana aku menemukan 2 tusuk konde. Satu terbuat dari bulu landak yang sudah dikasih pernak-pernik hiasan. Satunya lagi terbuat dari logam kuning. Entah itu emas atau cuma kuningan, aku sendiri tidak tahu. Rasa ingin mengambil benda itu jelas adanya. Tapi mengingat kejadian semalam, buat ciut nyaliku, aku cuma memandang dengan seksama dan berlalu pergi. Aku terus turun dan turun sampai aku kehilangan jalan. Sana sini sudah semak belukar. Pikirku, terabas aja lah. Turun terus juga sampai desa. Susah payah aku membebat semak. Dari kejauhan terdengar suara yang meneriakiku. "Den, jangan lewat situ. Susah jalannya lewat situ. Ayo lewat sini saja."
sambil melambaikan tangan. Wah, kebetulan paman, aku emang gak tahu jalan. Aku ikut turun paman, jawabku. Iya, lewat sini aja Den, pokoknya ikuti saya terus, ujarnya. Siap paman, terima kasih sebelumnya paman. Aku pun mengikuti bapak-bapak itu. Normal, gak ada yang aneh dari orang tersebut. Tidak sedikit pun aku merasa curiga sama orang tersebut. Tapi lama-kelamaan, orang ini berjalan bertambah cepat. Aku sampai harus lari-lari kecil untuk mengimbanginya. Paman, jalannya pelan-pelan dong, pintaku. Ayo Den, biar cepat sampai. Masih muda jangan loyo, jawabnya. Turunan sudah tidak seterjal tadi, sedikit lebih landai. Tapi langkah paman itu semakin cepat, terkesan berlari-lari. Aku yang tidak ingin ketinggalan pun ikut berlari untuk mengimbanginya. Semakin aku mengejarnya, semakin cepat dia berlari. Sampai akhirnya langkahku terhenti menyaksikan orang itu berlari dengan kencangnya dan menjatuhkan diri ke dalam lubang mirip sumur. Aku kira paman itu emang terjatuh kecelakaan. Tapi pikiran itu salah. Paman itu memang benar-benar menjatuhkan diri. Karena tidak berselang lama suaranya terdengar memanggilku. Den, sini Den, katanya mau ikut saya, ujarnya dari dalam lubang tersebut. Suaranya menggema dari dalam lubang itu. Aku coba menghampiri dengan seksama dalam lubang itu, tapi tidak terlihat dasarnya. Aku sentri pun cahayanya tidak tembus sampai ke dasar. Den, ayo Den, sini, lewat sini Den yang lebih cepat, panggilnya dari dalam sumur tersebut tanpa wujud hanya suara. Di sini aku baru sadar. Ya, aku berada di lokasi lubang mata manuk. Aku bergegas mundur beberapa langkah. Den, ayo Den, sini. Sambil tertawa suara orang tersebut. Di sini aku sudah sedikit paham arah mana yang harus aku ambil. Aku bergegas meninggalkan lubang tersebut. Ya, aku harus ke arah barat. Aku meninggalkan tempat itu sambil berlarian, melewati tanjakan yang tidak seberapa. Sampai akhirnya aku sampai di atas dan sayup-sayup aku dengar suara azan zuhur. Alhamdulillah, sudah dekat dengan rumah, pikirku saat itu. Aku istirahat sambil mendengarkan lantunan adzan tersebut, sambil mengatur nafas dan memulihkan tenaga. Seusai kumandang azan selesai, aku pun bergegas turun dan alhamdulillah aku sampai di perbatasan hutan tempat kemarin aku bertemu orang-orang yang istirahat. Singkatnya, aku pun sampai di rumah dengan selamat, sehat walafiat. Cuma ada beberapa luka lecet akibat goresan ilalang dan semak tadi sewaktu turun. Aku sampai di rumah sekitar jam 1 siang. Di rumah kebetulan tidak ada orang. Aku langsung menuju ruang makan dan langsung menyantap masakan ibu. Iya, lapar banget rasanya. Tanpa cuci tangan dan tanpa bebersih dulu, aku langsung makan. 2 pekan aku ada di rumah, kerjaanku cuma makan, tidur, malamnya ngelayap. Gitu-gitu aja. Pengen rasanya camping lagi, tapi masih trauma dengan kejadian di Gunung Alit. 2 bukit belakang rumah sudah membuat nyaliku ciut. Tapi rasanya aku masih penasaran dengan kejadian yang di pasar. Dan aku pulang kali ini pun untuk itu. Sia-sia saja dong aku pulang kalau tidak mendapatkan hasil. Akhirnya aku memutuskan untuk mendatangi suatu tempat, salah satu pegunungan di belakang rumah yang konon ceritanya di sanalah pasar itu berada. Tapi kali ini tidak ada niatan untuk kembali camping, hanya mendatangi puncak pegunungan tertinggi itu. Meski sebenarnya aku sendiri tidak tahu lokasi tempatnya di sebelah mana. Berbekal info trek dan jalur dari beberapa orang petani yang memang mata pencahariannya di hutan, dan sedikit banyak tahu tempat yang hendak aku tuju, akhirnya aku putuskan esok pagi untuk pergi ke sana. Meski pada saat itu mereka sudah mengingatkanku agar mengurungkan niatku untuk ke sana dengan berbagai alasan, dari lokasi yang jauh, treknya yang bercabang, sampai bilang tempat wingit dan segala macam. Tapi itu semua tidak membuat tekadku goyah untuk ke sana. Justru larangan itu yang membuat tekadku semakin berkobar-kobar, layaknya hendak menjemput bidadari surga. Baiklah, demikian cerita dari Mas Panjo dalam mendaki Gunung Alit alias Gunung Kecil. Kita lanjutkan cerita Mas Panjul menemukan pasar yang dimaksud pada episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak, semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.